Mempermasalahkan A, yang dijawab tuh C. Kami memasalahkan pasal berbasis pada asas legalitas, berbasis pada persyaratan seseorang menjadi tersangka itu udah jelas. Di KUHP udah diatur. Untuk orang menjadi tersangka itu satu, pasalnya memang harus ada, bahwa itu ada pasal pidana, harus ada. Artinya asas legalitas. Yang kedua, identitasnya juga jelas. Kemudian yang ketiga adalah tempus delicti dan locus delictinya ada. Inilah yang harus ada dalam uraian singkat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kami konsisten di sana. Yang kami masalahkan hari ini itu sebenarnya sederhana aja. Pasal 421 KUHP lama itu sudah tidak berlaku. Kemudian pasal 83 itu sudah daluarsa. Sebenarnya di situ aja perdebatannya. Tetapi tadi kita dengar sendiri kan, sekian alat bukti, penjelasannya begini begitu ke pokok perkara gitu loh. Kalau saya melihat itu mungkin 80% itu pokok perkara. Kami nggak sentuh di situ karena kami pahami ini pra peradilan. Pra peradilan itu hanya ngecek secara formalitas apakah penetapan ini sah atau tidak. Upaya paksa penetapan tersangka sah atau tidak. Dan cara mengkaji, lihat aja yang kami masalahkan apa? Pasal. Kami memasalahkan pasal 421. Tapi kan tidak jenderal juga mengakui bahwa pasal itu memang sudah tidak berlaku. Di dalam kalimatnya hanya mengatakan bahwa karena ini dilakukan secara alternatif, selain yang ini masih ada pasal 83. Kan begitu. Mestinya dia akui saja bahwa pasal 421 memang sudah tidak berlaku, clear. Tinggal hakim menafsirkan. Kalau ada pasal yang disangkakan itu sudah tidak berlaku, kami menyatakan itu tidak berlaku, mereka mengakui secara diam-diam juga tidak berlaku, ya hakim kan tinggal menilai apakah boleh seseorang ditetapkan tersangka atas pasal yang sudah tidak berlaku. Simple kok, cukup di situ saja perdebatannya. Jadi kami nggak mau terlalu jauh ke sana kemari, alat bukti jumlah sekian, nanti itu pokok perkara. Dan kami tidak memasakkan alat bukti, karena alat bukti itu bukan itu urusannya adalah hal yang paling prinsip dalam hukum pidana, itu asas legalitas, di mana seseorang dijadikan tersangka harus ada aturannya yang masih berlaku. Simple kok, tinggal itu aja dibalas, udah selesai. Yang kedua, masalahkan bahwa yang harus permohon itu adalah Kapolda, harus direkturnya, harus orangnya. Kop surat penetapan tersangka itu loh lembaga. Kita kan menghormati lembaga, baca aja kop surat penetapan tersangka. Paling atas di mana? Apakah kepala kepolisian? Enggak, kepolisian pasti begitu. Direktorat bukan direktur. Jadi jadinya apa? Ya kami mengikuti itu gitu. Jadi saya kira itu udah selesai lah. Karena itu hanya sekedar eksepsi untuk buying time aja. Tetapi secara substansi adalah di Republik ini semenjak ada KUHP dan KUHP baru tidak boleh ada orang ditersangkakan dengan pasal yang sudah tidak berlaku. Simple. Kalau mereka mengatakan itu berlaku, buktikan. Datangkan ahlinya, datangkan siapa yang dikatakan bahwa 421 itu masih berlaku. Kami akan buktikan bahwa itu pasal tidak berlaku. Selesai. Nggak usah dipertontonkan yang lain-lain kesana kemari muter-muter, dan 80% sebenarnya itu pokok perkara yang tidak kami sentuh. Simple. 421 berlaku apa tidak? Akui saja. Kalau tidak berlaku ya sudah, hakim tinggal menilai. Kalau boleh nggak orang dijadikan tersangka dengan pasal yang tidak berlaku. Kedua, 83 itu daluarsa apa tidak? Oke, kita lihat. Pasal 83 itu berlaku 3 tahun karena ancamannya 1 tahun. Kita lihat tadi dibilang katanya perbuatan berlanjut. Di pasal 137 KUHP pidana yang baru itu disebutkan dihitung sehari setelah perbuatan. Artinya apa? Aktus reusnya harus ada. Penyidik sebelum dari penyelidikan ke penyidikan, dia harus bisa menentukan aktus reusnya kapan perbuatan itu dilakukan. Itu kan nggak ada. Kapan sih sebenarnya yang dituduhkan itu terjadi? Nggak ada. Nggak muncul tadi. Jadi kami berpatokan pada kapan dia menjabat dan kapan surat itu yang dimasalahkan itu dikeluarkan. Hitung lebih daripada 3 tahun, clear, daluarsa. Simple kok, kalau enggak buktikan baliknya. Udah, nanti perdebatan kita di situ aja, nggak usah diputar-putar. Nanti kayak nonton Tongedon muter begitu aja kan nggak enak kan. Suaranya bising tapi sebenarnya di situ aja gitu loh. Lebih baik langsung fokus pasal 421 dan pasal 83. 421 kami nyatakan itu sudah tidak berlaku sehingga harus dihentikan demi hukum. Bukan kata kami, kata undang-undang, kata SEMA nomor 1 tahun 2026 dan kata Bareskrim Mabes Polri. Itu bukan kata kami, itu kata yang tegas. Pasal 83 itu daluarsa dan itu bisa dicek kapan dimulai hitungan daluarsa, 1 hari setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau dia ingin membuktikan perbuatan itu kapan dilakukan, buktikan dulu
Kapan perbuatan dilakukan? Jangan dibilang ini perbuatan berlanjut karena sampai sekarang belum ketemu. Lah kalau Anda kehilangan motor hari ini, terus berlanjut 5 tahun tidak ketemu, jadi sampai 5 tahun yang terakhir dihitung lagi. Kan tidak begitu. Ini jadi kita kembali lagi, kita harus belajar hukum pidana tahap pertama lagi kan. Setelah Itu. ini mungkin apa? Ini mungkin Pak Ya. Aril ya, kalau setelah ini Pak Aril aja. Saya